Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin dan analisa teknikalnya, teman-teman ya. Jadi memang kemarin sudah saya update juga untuk Bitcoin ya, kemudian juga ada Sen ya, dan sekarang ada kenaikan lumayan lah untuk Sen ya. Jadi memang nanti mungkin akan saya adakan lagi untuk voting di community tab YouTube saya. Mungkin nanti akan saya adakan sore atau siang gitu ya, teman-teman, buat kalian bisa voting. Dan hasil votingnya kemungkinan besar besok atau lusa akan saya buatkan videonya untuk vote yang terbanyak gitu ya, vote coin terbanyak. Oke, jadi diawali dengan informasi ini dulu ya. Jadi sedikit reminder ke teman-teman untuk Bitcoin monthly return-nya ya. Ini sumbernya dari TradingView. Jadi memang dari semenjak 2011 ya sampai kemarin itu 2021 untuk di bulan Maret ya. Dimana bulan Maret itu kan sekarang kita lagi baru mulai gitu ya. Sekarang aja baru per tanggal 2 Maret ya. Jadi memang secara historical lebih dominan untuk di bulan Maret itu bisa merah gitu ya money returnnya untuk si Bitcoinnya ya. Jadi ada yang dari minus 1% sampai yang paling besar itu minus 37% ya. Jadi tapi ada juga yang hijau ya, seperti tahun 2013, 2019 dan 2021. Tentunya ya kondisinya tiap tahun itu berbeda, khususnya di bulan Maret kali ini kan ada rapat dari FOMC juga ya, akan adanya keputusan untuk kenaikan suku bunga dan juga tapering ya. Kemudian juga sekarang peperangan juga masih belum kunjung usai gitu ya. Jadi memang lebih condong ke arah merah nih ya untuk monthly return dari si bulan Maret ini sendiri. Jadi memang sekali lagi disclaimer, ini bukanlah sebuah kepastian, cuman saya mau reminder ke teman-teman untuk lebih berhati-hati dan jangan over confident di market, khususnya di bulan Maret. Nah, di bulan April memang lebih condongnya hijau nih. Ya, jadi kita fokus dulu di bulan Maret ini yang akan kita hadapi. Ya, justru sekarang kita lagi jalani ya. Jadi kita akan mulai dari weekly-nya dulu ya. Jadi ini weekly-nya dia memang ini pembahasan saya udah pernah bahas ya. Pembahasan ini saya udah pernah bahas di video sebentar, di video saya yang mana ya? Waktu itu udah. Nah, ini nih. Ya sekitar 1 bulanan yang lalu ya, Bitcoin market Bitcoin crash, kapan bakal balik lagi ya. Ini waktu dia dump ya, kemudian saya upload video ini. Jadi buat kalian yang belum nonton mungkin bisa coba tonton lagi, teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa lihat dia bermain seperti di dalam sebuah channel ya. Jadi bagian atasnya ini sangat berfungsi untuk menjadi resistennya, dan bagian bawahnya ini berfungsi sekali untuk menjadi supportnya ya. Dan tengah garis putus-putus tengah ini berfungsi menjadi support and resistance juga untuk si Bitcoinnya time frame weekly. Oke. Ya, jadi memang untuk kondisi weekly-nya sekarang ini dia walaupun sudah mampu break terhadap EMA 55 atau garis warna merahnya ya, dia ini lagi testing oleh EMA 34 atau garis warna biru ini. Ya, jadi ini bisa diperhatikan sekali nih. Ya, di dekat-dekat sekitaran 45 ribuan dolar lah. Ya, jadi kalau misalkan dia kena reject dari area situ, dia bakalan potensi koreksi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, let's say lah ya, ini saya tarik dari swing low terakhirnya ke swing high-nya dia sekarang ini. Ya, let's say swing high-nya di sekitar 45.000, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio ya, seperti di kisaran 41.000 ya, 39.700 dan di 38.400-an dolar. Jadi itu adalah beberapa target koreksi terdekatnya untuk si Bitcoin kalau memang dia reject di sekitaran 45.000 dolar. Nah, kemudian saya juga munculin untuk beberapa rasio dari Fibo ya. Jadi memang kita bisa dapat di retracement 1,2 sampai 1,4. Di situ menjadi area pertama ya, atau zona pertama target koreksi si Bitcoin. Karena memang area situ sebelumnya menjadi support pentingnya si Bitcoin ya, di kisaran 29.000 sampai sekitaran let's say 33.000 dolar, teman-teman. Jadi ini adalah target koreksi pertama, dan di situ juga adanya support ataupun trendline garis bawah dari si channel Bitcoin sekarang ini berlangsung gini ya. Tuh ya. Jadi memang di area situ terdapat beberapa ataupun kita bisa bilang juga confluence of support dari si Bitcoin. Jadi ini adalah pemberhentian pertama yang menurut saya ya, semoga kalaupun memang si Bitcoinnya ini ya, kita bisa lihat sekilas ya, dia ini turun ya, ini drop, kemudian mantul ya dari EMA 55, kemudian drop, mantul lagi ya, kemudian drop, mantul lagi, teman-teman. Kalaupun memang dia dekat-dekat sekitaran 45.000 ini kena reject ya, ya menurut saya semoga terdalamnya di sekitaran area pemberhentian yang pertama ini, atau zona pertama yang tadi sudah saya infokan di sekitaran 29 sampai 33.000 dolar untuk si Bitcoinnya.
Nah, kalau misalkan lebih bawahnya lagi di sini ada retracement 2 atau Fibo 200%-nya ya. Itu di sekitaran 23.600-an dolar ya, let's say sekitar 24 sampai 25.000 dolar lah ya untuk pemberhentian kedua. Dan untuk target ketiganya ada retracement 2,4 atau sekitaran 19.000 ya, mungkin 19 sampai 20 ribuan lah ya. Zona-zona sekitaran area itu karena memang itu menjadi ATH-nya si Bitcoin Desember 2017. Ya, jadi ini adalah saya reminders kembali sedikit lah ya buat teman-teman untuk beberapa area target koreksinya si Bitcoin ya yang mungkin sekali divisit ya. Ada beberapa kemungkinan, ada 3 area di sini ya. Jadi harapan saya juga semoga dia cuma drop sampai area pertama aja ya, kemudian dia mungkin sideways melanjutkan penguatannya kembali. Cuman kalau disclaimer-nya kalau area itu jebol, dia bakal berpotensi untuk hit ke beberapa area bawahnya, ada zona kedua dan zona ketiganya ya untuk si Bitcoin-nya. Nah, kemudian dari weekly-nya juga sekarang ini dia lagi mencoba untuk break RSI 50-nya. Ya, kalau misalkan area RSI 50-nya ini mampu di break ya, memang lebih condong untuk pergerakan si Bitcoin ini bisa istilahnya harganya itu lebih pump lagi, lebih naik lagi, lebih tinggi lagi dia terbangnya. Ya, seperti sebelumnya nih. Ya, sebelumnya dia mampu untuk break dari area 50 ya, at least sampai dia bisa ke sekitaran 52 ribuan ya, kemudian dia testing lagi ya, kemudian up sampai ATH-nya 69.000 dolar. Nah, sebelumnya juga nih ya, dia mampu untuk break area 50 ya, kemudian dia bikin TH-nya di 64 ribuan dolar. Jadi memang kalau dari weekly-nya dia mampu nih ya, mampu benar-benar breakout terhadap RSI level 50-nya ya, kita mungkin sangat berpeluang untuk melihat Bitcoin ini going up atau testing ke beberapa next resistance seperti area 50.000 dolar dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman, untuk weekly-nya. Kemudian ini untuk daily-nya. Nah, jadi daily-nya sendiri memang dia lagi testing highest point terakhirnya nih. Ya, di sekitaran 44.800-an dolar, sekitar area itu dia lagi testing nih. Nah, kemudian ini kita bisa lihat juga ini terbentuk ataupun potensi beberapa kecenderungan candlestick ini. Ya, ini bisa juga nanti terbentuk seperti spinning top. Jadi kalau misalkan dari bagian bawah ini merupakan reversal buat naik, tapi kalau dari atas ini reversal untuk turun ya. Yang ini yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Kalau misalkan dia terbentuk spinning ya siap-siap teman-teman. Kalau misalkan dia di atas itu kecenderungannya untuk malah pembalikan arah atau koreksi terlebih dahulu dari daily-nya. Ya, kemudian ada kemungkinan lain ya dia terbentuk seperti doji candle atau juga di sini ada hammer, hanging man gitu ya. Jadi kalau misalkan bagian atasnya nanti malah terbentuk seperti hanging man, biasanya dia untuk lanjut koreksi. Kurang lebih gambarannya seperti ini nih. Kalau hanging man dia lanjut koreksi ya. Tuh, untuk bagian atas atau shooting star ya, ini lanjut koreksi. Jadi perhatikan beberapa mungkin bentuk candlestick ya yang bisa mendukung kalau misalkan kita lihat kecenderungannya lebih ke arah koreksi atau malah melanjutkan kenaikan gitu. Oke guys ya, dari ini untuk daily-nya. Nah, kemudian kita pergi untuk hourly-nya langsung 1 jam aja ya. Di sini memang kemarin saya sudah infokan untuk target koreksinya yang wajar dan istilahnya masuk akal lah untuk si Bitcoin tuh di range ini. Saya warnain ganti warna lah ya biar nggak campur-campur. Ini zona yang warna merah saya warnain itu di sekitaran 41.000 sampai 42.000 dolar. Ya, karena memang sebelumnya itu menjadi area support and resistance juga untuk si Bitcoin. Jadi memang potensiali di area situ. Kalaupun ya disclaimer dia ini benar-benar ini kita bisa lihat ya berapa kali kena reject. Kalau pun dia nggak kuat ya kemudian drop ya, ini adalah area yang sangat potensi untuk ditesting oleh si Bitcoin sebelum dia memutuskan atau make decision apakah mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk going up lagi, testing di sekitaran 45.000 sampai 46.000 dolar. Kalau misalkan dia nggak mampu di sini ya udah drop lebih bawah lagi, testing di kisaran 39 sampai 40.000 dolar lagi. Ini time frame hourly ya by the way ya. Kemudian kita lebih clear, lebih lihat juga ya seperti pembahasan saya kemarin. Ini indikator EMA 34 dan 55-nya itu udah jauh ditinggalin sama price actionnya si Bitcoin. Ya, jadi setiap kali dia udah ninggalin jauh, soon or later kita akan melihat mereka ini nyamperin. Either itu price action yang nyamperin atau indikator itu nyamperin karena price actionnya itu cenderung masih naik ataupun sideways. Ya, jadi sekilas kita lihat ini nyamperin ya.
Dan untuk si Bitcoinnya sendiri masih di dalam range area sekitar 43.000 lah ya. Ini let's say di kisaran 43.000 sampai di kisaran 44.400 dolar. Jadi dia masih bermain di range ini kayak untuk jangka pendeknya. Nah, kemudian coba kita tarik untuk trendline support yang mungkin sekali sekarang ini terbentuk. Saya warna hijau aja ya, atau merah deh, merah-merah ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini ya, saya ambil dari sini ya, ini mungkin sekali terbentuk seperti rising wedge pattern, ini bisa juga gitu ya. Nah, kalau misalkan rising wedge ini salah satu pattern bearish ya. Jadi ketika dia datang dari atau going up ya, terus kita lihat adanya rising wedge ya, probabilitasnya mungkin juga dia akan koreksi. Pas banget dengan adanya si rising wedge ini. Ya, kemudian kalau misalkan kita lihat dari panjang badannya, kita ukur ya, ketika dia mungkin memang breakdown dari trendline support ini, ya potensially dia akan hit di sekitar area berapa gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini di sekitar 42.600-an, 42.500-an lah, sekitar area situ. Ya, jadi kalau misalkan saya tandain juga, ya ini adalah target kalau misalkan dia koreksi nih ya. Sebelumnya ini pas banget ya, berfungsi menjadi support, resisten untuk si Bitcoin di kisaran 42.500 sampai 42.600 ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya, cuman memang sebelum area itu harus diperhatikan support juga. Di sebelumnya itu ada di area 43.000 dolar, karena di sekitar itu juga ada EMA 34 yang juga potensial menjadi support. Ya, jadi sooner or later kita akan melihat kalau memang dia breakdown, dia akan testing dulu di area pertamanya ini terdekat, next lagi di bawahnya di sekitaran 42.500 sampai 42.600 dolar sebelum hit ataupun masuk lebih dalam ke sekitaran 41 sampai 42.000 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area itu. Nah, kemungkinan juga EMA 55-nya atau garis warna merah ini ya akan berjalan terus kan, dia berjalan terus ya, mungkin akan menyamperi atau menghampiri di kisaran 42.500 sampai 42.600 dolar ini ya. Jadi diperhatikan untuk jangka pendeknya beberapa target target support terdekat untuk koreksinya si Bitcoin, koreksi wajar ya, untuk ketika dia memang koreksi dulu ya. Jadi memang lebih sehatnya dia koreksi dulu sebelum memang mengalami pemantulan kembali gitu ya. Pemantulan kembali kita bilang ini untuk testing di strong resistennya di kisaran 45.500 sampai sekitaran 46.000 dolar untuk si Bitcoin. Oke guys ya, jadi itu sekilas beberapa analisa dari saya, outlook juga kalian bisa manfaatkan untuk kalian dior lagi ya, analisa kembali sebelum kalian make decision apakah kalian akan membuka open ataupun open posisi di area berapa ya. Jadi sekali lagi, ketika market lagi naik seperti ini jangan FOMO, karena memang dari segi fundamental ataupun perekonomian global juga belum istilahnya adem ayem gitu ya. Jadi lebih berhati-hatilah kondisi sekarang. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.